Setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian didapuk sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan langsung melakukan gerilya politik ke sejumlah daerah hingga bertemu sejumlah tokoh agama. Yang terbaru, Anies Baswedan melakukan safari politik ke Sumatera Utara, didampingi para petinggi Partai Nasdem. Tidak hanya melakukan safari politik, Anies Baswedan juga nampak sowan ke Partai Demokrat dan PKS. Kemesraan Anies bersama Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem juga kerap diabadikan dan dibagikan oleh sejumlah petinggi partai. Namun entah mengapa, meski mengklaim bahwa hubungan PKS, Demokrat, dan Nasdem semakin solid, deklarasi dukungan ketiga partai untuk Anies begitu sulit terrealisasi. Koalisi mereka pun disinyalir rapuh. Sejumlah isu diduga menjadi penyebab Demokrat dan PKS tak kunjung mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Salah satunya, posisi cawapres yang belum juga sepakat. Deklarasi yang terus tertunda menghembuskan isu adanya konspirasi penjegalan Anies sebagai capres. Sejumlah pihak menduga Anies dapat batal menjadi capres lantaran koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem diprediksi layu sebelum berkembang. Lantas apa sesungguhnya yang membuat Demokrat dan PKS tak juga sepakat? Benarkah ada pihak yang tak menginginkan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden? Tim TV One mengabarkan. Oke, kalau dilihat dari minimal ya dilihat dari pemberitaan kita melihat sama-sama kayaknya mesra banget ya, ketemu satu ini, ketemu satu itu gitu. Betul. Tapi kok kayaknya ada sesuatu gitu yang belum bisa yes I do gitu. Yang bisa menjawab pertanyaan Bayu bukan saya ya, bukan kita, tapi sejumlah narasumber kita ya, Bay. Ya, ini sudah ada 3 narasumber yang hadir bersama kami di diskusi pagi hari ini. Yang pertama di studio sudah hadir ada Bang Pipin Sopyan, juru bicara PKS. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Kemudian ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat Bang. pagi. Bang. Assalamualaikum. Oke, udah semangat Piala Dunia nih Bang. Oke. Yang bergabung bersama kami dengan online ada Bang Herzaki Mahendra Putra, ada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Pagi Bang Herzaki. Pagi Mas Bayu, pagi Mbak Pagi, Maria, Bang. pagi Waduh. juga Bang Pipin, Bang Ege. Siap. Jaki. Sudah dengan seragamnya ya. Ya. Terima kasih banyak Bang Herzaki. Nampaknya harusnya kalau hadir di studio juga lebih menarik ya. Waduh. Iya, maunya begitu, tapi mohon maaf ini. Oke, baiklah. Kalau gitu saya ke Anda dulu Bang Herzaki. Jadi apa alasannya? Mengapa kemudian begitu lama menunggu Demokrat untuk menyatakan deklarasi kepada siapa? Masih ragukah dengan apa yang diusung oleh Nasdem, Anies Baswedan? Belum lah Mbak, ini kita kan berproses ya, karena bagaimanapun koalisi ini kan dibangun dengan niat ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ternyata dalam proses pertemuan setiap minggunya dan juga serap aspirasi masyarakat maupun konstituen kami di daerah masing-masing ya, baik teman PKS, teman Nasdem, teman Demokrat gitu, ternyata begitu besar dan bergeloranya nih, bergemuruhnya semangat ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan ini gitu loh. Nah, harapan yang besar dari masyarakat ini yang terus bergelinding ya Mbak ya, jadi semakin membesar layaknya snowball ini kemudian membuat kami menjadi semakin hati-hati, karena bagaimanapun harapan ini jangan sampai kemudian menjadi sia-sia gitu ya. Mereka ingin perubahan dan perbaikan itu diperjuangkan. Nah, untuk bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan ya kami harus menang. Jadi Demokrat, PKS, dan Nasdem ini bersama ini bukan sekedar bersama, tapi ingin menang. Nah, untuk bisa menang ini kan nggak bisa, mohon maaf ya Mbak, bukan bisa membalik telapak tangan, bukan. Tapi benar-benar semua masih dihitung ini. Semua variabel, semua indikator, kriteria, berbagai macam hal gitu. Karena bagaimanapun, sekali kita sudah bilang deklarasi, ya itu kita maunya ke depan aja, maunya gerak maju. Nggak balik lagi lihat ke belakang atau baru ketemu-ketemu gitu. Karena kami bertiga ini kan ketemu intens ya. Bang Pipin ini kan salah satu dari teman-teman PKS yang memang setiap minggu ketemu juga dari perwakilan Demokrat dan juga Nasdem. Dan bahkan sudah bertambah nih dalam 2 minggu terakhir ya Bang Pipin ya. Ada pihak keempat yaitu Bang Anies Baswedan gitu dari
capresnya yang diusulkan dan deklarasikan oleh teman-teman Nasdem gitu. Nah inilah kemudian kami tadi sampaikan mengapa memang butuh waktu, ya bagaimanapun kita ingin menang gitu. Lalu kita ini menghadapi pihak-pihak yang ya status quo Mbak, yang berusaha mempertahankan kekuasaan, yang mereka sudah punya pengalaman menang di Pilpres kemarin ya, sudah konsolidasi sehingga mungkin lebih memudahkan buat mereka dalam memperjuangkan 2024. Nah inilah dalam proses ini Bang kalau Zaki. kami bertiga itu. Ya baik, menarik Bang kalau Anda sampaikan tadi beberapa kali ingin menang, kemudian kita ingin ada perubahan, ada perbaikan. Memangnya Nasdem dan juga Anies Baswedan tidak sejalan seperti ini atau justru ada gangguan-gangguan juga dari pihak lainnya? Ini sejalan Mbak, makanya karena sejalan itulah ya, kami ini kan terbuka Mbak, koalisi yang didasari atas kesetaraan atau equal partnership bahasa kerennya gitu ya. Sehingga apapun yang menjadi pikiran, masukan, itu semua dibahas di atas meja gitu. Jadi misalnya Demokrat ada usulan apa disampaikan. Oh PKS pikirannya seperti ini, oh Nasdem seperti ini gitu. Nah sehingga pada saat ada usulan dari teman-teman Nasdem, 10 November bagaimana? Alasannya begini. Oh ya udah, kita diskusikan dulu. Kami sampaikan di internal seperti apa nih. Oke, berarti PKS tanggal 10 dibahas. November besok nggak jadi ya Bang? Sebenarnya bukan nggak jadi. Kalau nggak jadi itu berarti kan kalau direncanakan sejak awal lalu tidak terwujud. Tapi kalau ini kan masih salah satu opsi gitu. Ini kan Salah belum, satu masih tanggal opsi 9. yang sedang kita bahas. Nah ini lagi-lagi karena kami saling setara dan sejajar, semua dibahas bersama. Jadi Oke. tidak ada pihak, satu dua pihak yang memaksakan kepada yang lain. Nah Oke. begitu juga terkait dengan tadi sama-sama ingin menang, kita berhitung benar karena bagaimanapun ya ini kita bukan hanya ingin menang Pilpres, tapi juga ingin menang Pileg. Jadi Demokrat, Nasdem, PKS sama-sama tinggi juga ini di Pilegnya gitu. Soal ada kesetaraan Nah, ini yang tadi ya menjadi Bang Herzaki ya, pertimbangan. sorry Bang. Ya. Saya langsung ke Bang Pipin kalau gitu. Emang yang belum setara apa Bang Pipin? Sama pengusungnya AHY dan akhirnya yang belum setara atau gimana? Ya itu salah satunya. Jadi saya kira yang kita lihat adalah bahwa ketika kita melihat peluang capres itu misalnya ada titik kesamaan misalnya salah satunya di Pak Anies misalnya, tetapi kita ingin lihat siapa cawapresnya. Saya kira terkait dengan cawapres ini dibahas juga kan di tim kecil itu. Jadi kita melihat bahwa gimana cawapres ini bisa berkontribusi dalam pemenangan. Bagaimana kira-kira kita menang, tetapi setelah menangnya kita bisa mengelola pemerintahan ini lebih baik. Jadi kami punya 3 kriteria. Hasil musyawarah majelis syuro PKS, Ketua Majelis Syuro Dr. Salim menyampaikan ada 3 kriteria itu. Pertama adalah berpeluang menang, yang kedua adalah memiliki jiwa nasionalis religius, dan yang ketiga adalah simbol perubahan. Jadi kami melihat capres-cawapres itu ke sana. Jadi saya kira itu terus kita cari, dan karena kita tadi setara, kita juga ngobrolnya enak, tidak ada ketegangan gitu. Silahkan, saya kira Nasdem sudah menyampaikan diserahkan kepada Pak Anies, kemudian Demokrat mengusulkan Mas AHY, kami apresiasi itu, dan kami misalnya mengusulkan Kang Aher. Jadi saya kira masih ada waktu, jadi mungkin mudah-mudahan kalau kemarin Dr. Salim di Riau menyampaikan, kita lihat mudah-mudahan akhir tahun ini, bulan Desember ini sudah bisa kelihatan kira-kira pasangan capres-cawapres. Itu kan internal partai ya. Saya tapi harus konfirmasi juga ke Bang Pipin. Dari eksternal juga benar katanya PKS digoda jabatan di pemerintahan. Ya itu sebetulnya isu yang beredar di media ya, saya kira Bang Effendi ya. Jadi dan saya mendampingi oleh. Nah di internal gimana Bang? Ditawarin nggak katanya 2 menteri gitu katanya. Kalau Benar saya mendampingi presiden selama ini, saya ngobrol ada nggak tawaran itu, tidak ada. Jadi tidak ada langsung ke beliau, itu tidak ada. Jadi saya kira mungkin itu kami mendengar di berbagai media, dan orang tertentu menyampaikan bahwa ada ketua umum partai yang menyampaikan ke Pak Jokowi misalnya terkait dengan supaya PKS masuk. Tetapi kami harus sampaikan, baik ditawari maupun tidak, bagi PKS ya, kami acuannya adalah hasil musyawarah majelis syuro. Ada 99 anggota majelis syuro PKS yang menentukan itu. Dan beberapa bulan Agustus lalu kami sudah musyawarah majelis syuro, sampai saat ini kita akan menjadi partai oposisi. Jadi sampai 2024 nanti. Jadi saya kira tawaran itu kami ucapkan terima kasih. Baik ditawarkan atau tidak, saya jelaskan ya. Bagi PKS, 99 orang itu adalah perwakilan dari daerah. Kami mendengarkan aspirasi rakyat. Saham PKS tidak berada di 1-2 orang, ada di pengurus dan kader PKS seluruh Indonesia, dan direpresentasikan oleh 99 anggota Majelis Syuro itu. Dan
setiap musyawarah majelis syuro ternyata menegaskan posisi PKS adalah di oposisi. Jadi saya kira ya tidak ada godaan itu silahkan saja. Hingga 2024 ya masih komit. Ya, tapi setelahnya apakah kemudian akan bergabung juga dengan partai koalisi pemerintah? Tentu itu menjadi PR. Jadi bagaimana kita ke depan. Enggak, bukan ayah benar. Ini godaan ini buat sekarang atau buat pilihannya dapat cawapres atau 2 menteri di 2024 ke atas. Kalau yang sekarang ini rasanya nggak mungkin ada yang nawarkan sementara gitu ya. Jadi saya kira kita akan berjuang ketika kita berkoalisi misalnya nanti dengan partai-partai yang saat ini lebih intens dengan Nasdem dan Demokrat. Tentu kan kita akan berusaha berjuang gimana kita bisa menang masuk dalam pemerintahan itu. Saya kira era saat ini sudah selesai lah, Pak Jokowi 2 periode sudah selesai. Kita mencari siapa? Sosok pemimpin bangsa yang nasionalis religius, berpeluang menang, simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, itu yang sedang kita ikhtiarkan, Bang Effendi. Jadi masa kita, udah saya 10 kira tahun 10 tahun. Yes, ya paham. Oke. Gantian kurang lebih begitulah. Nah, tadi kalau misalnya Bang Ege, kita dengar dari Bang Herzaki sama Bang Pipin, kan seolah-olah, bukan seolah-olah ya, kita membacanya bahwa itu adalah internal mereka ya, masih ada belum titik temu gitu. Kalau Bang Ege menganalisis bagaimana? Apakah hanya seolah-olah, apakah hanya di internal saja atau mungkin ada faktor eksternal juga yang akhirnya membuat 3 pihak ini masih belum erat bergandengan tangan gitu. Saya ingat dulu kita duduk gini pagi-pagi, saya diomelin tuh sama Uda dari Nasdem waktu itu. Nah ini, iya dong, artinya harus ngomong faktanya. Habis itu kan terjadi demikian gitu. Nah yang ini juga saya mau mengatakan begini, masing-masing ini punya hak yang kesetaraan tadi untuk mengusulkan AHY. Karena kenyataannya kalau Anda survei dengan benar ya, dengan hati-hati, memang setahun terakhir itu Demokrat maupun AHY naik gitu. Pada sisi lain, pemilih PKS itu memang kalau kita lihat sekitar 30%-an ya, itu memang memilih Anies gitu kan. Jadi dalam konteks tertentu 50-60% ya. Ya enggak, yang terlihat pada waktu deklarasi terus langsung menuju ke sana itu sekitar segitu. Sekarang sudah naik menurut Pipin ini. Jadi arahnya menuju ke sana. Saya berusaha untuk menjawab tadi. Godaan kalau ada, ini kan lebih pada godaan di 2024 ke atas. Daripada Anda nggak dapat cawapres, kan sudah lama nggak memerintah 10 tahun. 2 menteri lah gitu di 2024. Siapapun yang pemenang. Tadi kan syaratnya nasionalis religius, terus kemudian simbol perubahan dan simbol perubahan. Berarti masuk akal kalau Bang Pipin bilang saat ini oposisi. Kan belum tahu 2024 kan? Nah, tergantung dari kesetaraan tadi. Saya rasa posisinya pada pagi ini Zaki yang sudah siap-siap ke airport ini siap-siap tinggal landas kalau AHY masih menjadi tawaran utama untuk cawapres. Sementara ini kan Aher yang layak juga diberi kesempatan sampai tanggal berapa begitu. Barangkali ketiga teman-teman koalisi ini mereka sedang berpikir ada nggak tanggal tertentu di mana kita mengambil keputusan. Jangan juga ketinggalan, kan mereka ini pelopor nih di depan. Yang lain terseret-seret untuk ikut adu cepat ini. Nah, kalau 10 November nggak jadi, harus cari lagi hari di bulan Desember. Kesetiakawanan sosial barangkali. Betul ya, jadi hari yang kurang lebih Hari Ibu bisa juga, tapi kesetiakawanan sosial lah barangkali ya. Dan dikaitkan dengan perubahan dan perbaikan. Itu mungkin betul. Dan 10 November itu memang teman-teman Nasdem kan. Kami menghormati usulan itu. Tetapi tadi karena kita kesetaraan, tidak ada yang mendominasi di koalisi ini, saya kira kita harus duduk bareng kan sebetulnya. Kita menyelesaikan PR-PR kita, bagaimana platform perubahan itu kita harus bahas, duduk bareng gitu. Apa yang mau dirubah? Titik mana yang harus diperbaiki di bangsa kita ke depan misalnya. Bagaimana kita ingin bagaimana konsep agak ekonomi kita. Betul. Tapi kalau Aher langsung cawapres langsung jadi ya? Ya saya kira kita melihat siapa yang berpeluang menang. Jadi kami sangat rasional. Jadi nanti hitung-hitungannya simulasi siapa kira-kira capres-cawapres yang berpeluang menang itu. Jadi dan kemudian mengusung agenda perubahan. Jadi bagi kami tidak akan memaksakan. Tetapi kalau Kang Aher ini yang terbaik misalnya, beliau punya track record yang sangat luar biasa, memimpin 2 periode Jawa Barat, kemudian prestasinya luar biasa, dipadukan misalnya dengan Mas Anies misalnya, 2 periode juga di DKI. Jadi ini punya prestasi, maka ketika elektabilitasnya bagus, saya kira di situ. Waktunya tuh di situ. Jadi kami tidak memaksa, tapi di situ tapinya nanti dijelaskan lagi ya Bang ya. Kita jeda dulu ya Bang, kita tahan dulu. Tapi nanti kita harus jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi.